Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Dari Sumatera Room, DPRD Kabupaten Sleman, kembali podcast Dialog Dewan membersamai Anda, dan kita pagi ini akan berbicara tentang sesuatu hal yang setiap hari kita jumpai, berbicara tentang akurasi, berbicara tentang timbangan yang kadang kita ngerasa kok timbangannya nggak sesuai gitu ya. Apa yang kita beli ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah, menjadi sebuah concern karena pagi hari ini di podcast Dialog Dewan kita akan membahas bagaimana pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan meteorologi. Nah, meteorologi ini menjadi sebuah upaya untuk bisa melindungi konsumen dan juga melindungi pedagang itu sendiri sehingga terjadi proses transaksi yang bisa lebih efektif dan maksimal. Ada pagi hari ini, Ardi tidak sendiri. Ardi akan berbincang bersama dengan Ketua Pansus 3 pembahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan meteorologi. Ada Pak Timbul Saptowo ST. Selamat pagi Pak Timbul. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Wah, harus ya, ini menuju weekend juga nih. Dan juga di pagi hari ini Pak Timbul nggak sendiri juga, kita bertiga nih. Ada wanita yang sudah membersamai kita juga, ada Ibu Eni Sumirahayu SEMM selaku Kepala UPTD Pelayanan Meteorologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas. Sehat juga Bu? Alhamdulillah. Sudah sarapan ya? Sudah. Kita akan ngobrol santai di podcast Dialog Dewan ya, membicarakan tentang Raperda, tentang meteorologi ini sendiri. Bagaimana mungkin Anda pernah mendapatkan pengalaman terkait kecurangan, pengurangan timbangan, ataupun ternyata bensinnya beli berapa, dapatnya berapa, satu SPBU dengan SPBU lain ternyata hasilnya berbeda seperti itu. Tapi kita belum akan membahas di situ secara teknis, kita akan pengen tahu dulu bagaimana sebenarnya landasan atau pertimbangan dibentuknya Raperda ini. Dari Pak Timbul boleh? Silakan. Ya. Kalau landasan dan pertimbangannya kan, ini kemarin kan Raperda tentang meteorologi kan usulannya dari wetandalan Mas. Bahasanya wetandalan, kulondalan di DPRD. Wetandalan itu adalah eksekutif. Ya. Baik. Dan pertimbangannya kan mungkin dari beberapa masyarakat itu tidak semua loh Mas ini ya. Ada yang berani, ada yang tidak. Ya, yang dimaksud itu dengan alat ukur tersebut, iki bener enggak, misalkan 10 liter ataupun dalam timbangan itu 10 enggak 10 on ya Pak ya, atau berapa? Okay. Betul gitu? 1 kilo. Ya, 10 itu kan 1 kadangkala kan kurang. Dengan demikian, dengan mungkin kita ambil dari satu titik pasar aja Mas. Dari 10 itu yang kita tanya mesti satu yang berani mengungkapkan. Nah, dengan demikian maka kemungkinan dari eksekutif mengusulkan kaitannya dengan Raperda meteorologi. Tapi kalau menurut saya ini bukan meteorologi Mas, tapi alat ukurnya, karena kalau meteorologi kan mencakup semuanya. Dari semua pengukuran. Oke. Meteorologi sendiri sebenarnya cakupannya apa aja tuh Pak? Kalau ini kan nanti konsennya mau ke alat ukurnya gitu ya. Kalau meteorologinya ini utuh gitu ya. Ya, kalau meteorologi kan lengkap Mas, semua. Tapi kalau kita misalkan kita ganti tentang kaitannya dengan Tera, itu kan nanti akan ya istilahnya itu lebih sedikit cara Jawa ini orang pati mumet banget gitu. Karena cakupannya itu kan tidak semua Mas, antara meteorologi dan Tera itu kan nanti kan akan berbeda. Iya. Oke. Jadi yang diusulkan adalah meteorologi, tetapi kebutuhannya Tera. Kalau gitu. menurut saya ya cara untuk betul atau tidaknya alat tersebut dan penimbangannya. Oh, oke. Kalau kita tahu sendiri meteorologi itu kan ada meteorologi legal, peningkatan mutu UML kayak gitu ya Pak ya. Yeah. Kemudian ada hak dan kewajiban pemilik atau pemakai UTTP, terus larangan, pengawasan dan peran serta masyarakat di situ ya. Luas sekali keberadaan meteorologi ini memang, dan ini memang concernnya adalah bagaimana alatnya sebenarnya. Iya, betul. Ya, oke. Nah, kalau kita berbicara tentang Raperda penyelenggaraan ini nanti,
Apakah sebelumnya sudah ada regulasi yang terkait, Pak? Sudah pernah diadakan atau dilakukan? Sudah ada ya. Ya mungkin ini karena sudah terlalu lama. Jadi kita akan perbarui lagi, tapi nanti tergantung kepada dinas terkaitnya juga. Oke. Sudah ada yang berbicara mengenai yang sebelumnya regulasinya ini? Mungkin bisa Oke, saya Bu tambahkan Eni, ya. silakan. Jadi meteorologi ini kan berdiri pada tahun 2017. Waktu itu kan pelimpahan dari provinsi ya. Dulu kan adanya di balai. Terus pada tahun 2017 itu berdirilah di tiap kota dan kabupaten, dan di Sleman ini berdiri UPT Pelayanan Meteorologi Legal. Oke. Dan pada tahun 2018 itu berubah namanya nomenklatur menjadi UPTD. Pelayanan Meteorologi Legal, dan di tahun 2018 itu juga kita sudah pernah memunculkan satu peraturan daerah tentang retribusi teranya. Jadi mungkin ini untuk melengkapi ya Pak Timbul ya, karena apa? Karena kita sudah melakukan pelayanan, sudah kita itu menarik retribusi sesuai dengan Perda tahun 2018 yang nomor 3 tadi tentang pelayanan retribusi tera ulang, tapi untuk memayungi hukum pelayanannya itu yang belum ada. Oh, Jadi baik. gitu. Jadi ini tuh terkait tentang pelayanannya itu yang belum ada. Jadi di tahun 2023 ini kami bersama Dewan itu membuat rancangan perda tentang pelayanan meteorologi legal yang ada di Kabupaten Sleman, tujuannya untuk perlindungan konsumen kepada masyarakat. Karena selama ini kan mereka nggak tahu mau kemana, itu nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Kalau dulu waktu masih ada provinsi kan yang mampu provinsi, tapi keberadaan sekarang UPT itu ada di tiap kabupaten itu belum semua tahu, kecuali pelaku usaha yang memang membutuhkan. Karena mungkin tanpa adanya meteorologi mereka tidak dapat pasokan dari atasnya, contohnya dari SPBU seperti itu. Jadi kalau SPBU kan kalau belum ditera tidak dapat pasokan dari Pertamina. Itu. Tapi kalau yang masyarakat umum mungkin banyak yang belum tahu keberadaan dari meteorologi itu sendiri. Oke, Bang. Kalau kita sebelum nanti berbicara tentang regulasinya dan segala macam, sebenarnya masyarakat sendiri responnya seperti apa sih? Kondisi masyarakat selama ini, keluhannya terkait dengan tindakan kecurangan-kecurangan seperti apa kondisinya sekarang? Gini ya, kami itu sebelum terjun, semua kami belum ke pasar, itu kan kami mesti sosialisasi dulu ya. Kami melakukan sosialisasi kepada pedagang, karena pedagang tuh juga nggak tahu mau dibawa kemana timbangannya untuk melakukan tera. Seperti itu. Dan itu kami lakukan sudah sampai ini di tahun yang kelima ini kami sudah melakukan sosialisasi itu hampir seluruh di wilayah Kabupaten Sleman sebanyak 31 pasar Bapak. Jadi ada pasar kabupaten sebanyak 25 dan 6 pasar desa itu sebanyak 31. Itu sudah kami sosialisasi kemana mau tera itu seperti apa, itu kami sosialisasi. Jadi mereka tuh tahu yang di tera itu tidak cuman alat timbangnya, tetapi alat anaknya itu loh, anak timbangan. Kalau orang Jawa bilangnya bandol. Itu kan yang menentukan berat kan itu. Betul. Bukan cuman alatnya. Tapi kalau timbangannya kan sebagai sarananya aja, sebagai untuk alat timbangnya, tapi yang menentukan berat adalah anak timbangan itu juga harus di tera. Oke, dan ini sudah tercakup di seluruh elemen yang ada di Sleman, sudah diusahakan sampai ke sana. Iya. Dan apakah masyarakat sudah mulai menikmati fasilitas ini? Sudah, kami juga sudah terjun ke UMKM juga ya. Kami di waktu COVID itu kami juga selalu melakukan daring, karena di COVID itu kan banyak sekali UMKM bermunculan. Ya, betul. Dan mereka tidak tahu timbangan yang harus dipakai seperti apa. Kan timbangan juga banyak ya. Ada timbangan yang wajib untuk bertransaksi, wajib tera. Ada juga timbangan yang bisa untuk apa? Bisa untuk menimbang tadi tapi tidak diwajibkan untuk tera. Contohnya apa? Timbangan kitchen scale atau timbangan dapur. Itu juga timbangan dan itu yang dijual merebak. Di online juga banyak, itu banyak yang digunakan oleh ibu-ibu UMKM untuk menimbang. Nah itu sebetulnya nggak boleh, karena apa? Itu tidak sah untuk bertransaksi. Jadi kalau timbangan yang untuk bertransaksi, yang ada legalitasnya itu yang sudah berizin tipe dari Direktorat Meteorologi, itu yang bisa untuk dipergunakan untuk bertransaksi. Tapi kalau untuk menakar bahannya itu monggo silahkan untuk menakar. Tapi kalau nanti sudah sampai di pengemasan barangnya, produk itu harus memakai yang sudah legal, yang sudah berizin tipe. Oke, ini termasuk di dalamnya untuk jenis yang digital.
Iya, iya. Oke, kalau Kebanyakan digital itu, Oh, kebanyakan oke. itu, kebanyakan digital yang belum melakukan untuk uji tipe. Jadi kami pun juga menerima pendampingan kalau dari UMKM mau beli timbangan seperti apa akan kami arahkan. Akan kami arahkan ini loh Bu, timbangannya yang ada uji tipenya, biasanya warnanya seperti ini, spesifikannya seperti ini, seperti itu. Jadi jangan sampai untuk bertransaksi itu salah. Dan itu sudah ada tandanya bahwa dia sudah melewati itu gitu Sudah, ya. sudah. Dan nanti kalau belum diuji itu belum tahu Mas. Ini timbangannya itu sesuai dengan ukuran belum, karena belum melakukan pengujian. Jadi meskipun baru itu kami sarankan untuk diuji di metrologi dulu. Diuji dengan alat kami yang sudah tertelusur, itu nanti akan kami uji, kami cek ini sudah sesuai apa belum, baru diperbolehkan untuk bertransaksi. Oke, jadi ada baseline-nya di situ ya. Baik, kita kembali ke Raperda nih Pak Timbul. Berbicara tentang Raperda, apa aja sih yang akan diatur di Raperda ini nanti? Ya, untuk kaitannya dengan meteorologi itu tadi sudah disampaikan sama Bu Eni, kalau kita ya cuman di masalah atau kaitannya dengan alat ukurnya. Karena untuk alat ukur ini misalkan di pom bensin ataupun di pedagang-pedagang pasar itu kan kita mau menindak itu kan agak kesulitan Mas, menurut saya. Tapi kalau berkaitan dengan ini dari Bu Eni sendiri bagaimana? Ya monggo nanti dari dinas, karena setiap kali ada temuan itu misalkan di pom bensin itu mesti menyampaikan kepada masyarakat itu bukan kaitannya dengan kesalahan dari pom bensinnya, karena setiap berapa pekan itu mesti di pom bensin itu mesti diterak ulang lagi nih, kok tetap bisa kurang dari mesti geser. Karena di kami sendiri ya ada pom bensin Mas. Jadi dari beberapa tempat itu alasannya mesti ini kaitannya ada dengan perbaikan atau apa, padahal itu mestinya berkaitan dengan teranya. Oke, baik. Dan memang ini sangat unik sekali ya berbicara tentang standarisasi gitu. Udah dikalibrasi, udah di ini, tapi ternyata juga masih geser. Dan ada nggak sih Bu semacam tantangan atau semacam hambatan gitu? Selama ini masyarakat ada yang ini ya menolak untuk melakukan penstandarisasi atau apa gitu, kalau maksudnya itu tuh knowledge-nya belum cukup atau seperti apa? Ada enggak Bu? Atau dari para pelakunya itu kan pasti menolak juga. Iya. Perlawanan seperti itu. Kita kan melakukan standarisasi juga sesuai SOP ya. Kita selalu mendekati ke angka yang 0. Itu juga saya pernah langsung ngadu ke saya. Pernah itu saya dengar, dan mungkin saya nggak tahu kalau yang diajak ngomong itu siapa, itu gini, Mbak, kenapa yang dikirim kemarin kok si A ya? Oke. Loh kenapa? Saya bilang gitu. Saya tuh maunya mbok anu ya, saya mintanya tuh minus B sekian, gitu. Kan ada batasan ya, kalau dari kita meteorologi kan dari minus B60 itu udah maksimal. Saya tanya, loh maunya minus B berapa? Gitu kan saya tanya. Ya minus B40 gimana? Loh kok jenengan gitu? Kami itu apa sebagai aparat? Kami itu bekerja dengan ada alatnya, saya bilang gitu. Siapapun yang akan saya kirim pasti akan mendekati 0. Saya jawab seperti itu. Pelaku usahanya saya seperti itu. Ya monggo. Dan kalau jenengan menginginkan gini, saya nggak bisa Mbak untuk jenengan menunjuk, mau menunjuk milih siapa yang satu kan tidak bisa. Saya bilang gitu, karena kan kita mikirnya juga kita fair ya, kita apa adanya, karena kita bekerja sesuai SOP. Jadi saya tidak akan pilih-pilih pelaku usaha yang minta A, minta B, tidak. Saya akan kirim sesuai teman-teman, kan juga rolling supaya teman-teman itu juga ada variasi juga. Enggak cuma monoton kerjanya itu aja. Baik. Ini ada pertanyaan juga di Instagram nih, teman-teman yang nanti akan menyaksikan podcast Dialog Dewan ini nanti yang akan ada di starjogja.com juga. Ada pertanyaan langsung nih di Instagram, Ibu dan juga Bapak. Bicara tentang pasar tradisional, bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sleman untuk menjaga yang ada di pasar tradisional itu ukurannya tepat? Iya. Padahal variasinya luar biasa. Iya. Jadi kami untuk pasar tradisional di Kabupaten Sleman itu sudah kami lakukan tera tiap tahun, tiap tahun sekali. Dan kemarin setelah kami lakukan tera itu kami sebulan atau 2 bulan kami pasti keliling lagi. Kami tanyain ke pedagangnya, gimana Bu timbangannya? Setelah ditera ada perubahan tidak?
Terus itu, dan kita juga edukasi, karena apa? Biasanya mereka tuh salah dalam membawa, salah dalam menempatkan timbangan. Itu kami edukasi, kami lihat udah nolnya kemarin bener apa enggak, akan kami lakukan pengawasan, itu muter teman-teman setelah seumpama sekarang kita selesai di Pasar Sleman di bulan sekarang gitu ya, bulan November, berarti nanti di bulan Desember ada tim juga yang nyisir ke pasar yang sudah kami lakukan tera, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada keluhan itu malah dari pembeli, kan kasihan pedagangnya. Dan alhamdulillah kita baru sementara ini baru ada 9 pasar yang kita kasih untuk pos ukur ulang timbangan. Jadi setiap pembeli itu bisa cek lagi. Yang di sini ada di Pasar Sleman unit 1, mungkin kalau jenengan nanti belanja di dekat satpam ada timbangan besar. Itu apa fungsinya? Untuk mengecek kembali timbangan yang belanjaan jenengan yang beli di pedagang tadi, bisa dicek benar tidak ukurannya, seperti itu. Dan nanti bisa kalau tidak benar bisa silakan lapor ke petugas sebelah, nanti akan kami tidak lanjuti. Nanti akan kami cari pedagang mana yang timbangannya belum benar, karena apa gitu loh. Karena untuk meminimal jangan sampai ada tindak kecurangan tadi. Kan kita tidak tahu ya kalau nggak ada laporan dari para pembeli. Seperti itu. Nah, fenomena di zaman sekarang kalau kita tahu warung Madura. Jadi warung Madura itu ada POM mini. Nah, kadang ini juga cukup membantu masyarakat ya Bu ya. Ini bagaimana standarisasi satu POM mini ke POM mini yang lain. Karena kan ini juga menjadi salah satu keluhan masyarakat juga ini. Ini juga sempat ada pertanyaan di netizen ya, di pendengarnya Star FM di Instagram bicara tentang POM mini tadi. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Jadi untuk kami dari Metrologi Legal itu tidak melayani tera di POM mini. Jadi kami tidak menanggung ukurannya itu benar atau tidak. Yang kami tera adalah di SPBU dan Pertasop yang legal. Yang legal itu tadi. Jadi saya tekankan untuk POM mini kami tidak menera. Dengan kata lain, apakah POM mini itu memang tidak legal? Iya, tidak legal itu. Karena alatnya juga enggak ada uji tipe dari standar dari Direktorat Meteorologi. Itu tidak kami lakukan pengecekan. Jadi Anda tidak bisa komplain terkait itu. Tidak. Ya? Karena itu memang tidak. Oh. Tapi kan kita tidak membatasi orang usaha. Iya, monggo gitu ya. Tinggal kita memilihnya. Iya. Oke, paham ya. Jadi jadi tahu ya kenapa masalahnya sekarang, kenapa POM mini 1 dengan POM mini lain yang berbeda, karena memang ya standarnya berbeda di situ. Dan secara tanda kutip ya memang tidak legal ya di situ ya. Itu memang banyak sekali kreasi sih ya. Bentuknya pun juga beragam. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di Pertamina atau Pertashop, tentunya berbeda nih teman-teman semuanya. Nah, kalau berbicara sanksi ini, ketika ada temuan atau ketika ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, sanksi-sanksi model yang diberikan kepada masyarakat ataupun mungkin pedagang yang melakukan itu seperti apa sih Bu? Selama ini kami belum pernah memberikan sanksi ya, karena kan kami masih tindakan persuasif, kami masih edukasi ya. Kalau ada laporan seumpama ada SPBU ini saya belinya biasanya penuh kok tidak. Seperti itu kalau di Lapor Sleman. Biasanya kan kami dari masuk di Lapor Sleman atau mungkin di Instagramnya dinas atau di websitenya dinas, langsung kami tindak lanjuti, kami datangi pom bensinnya, kami cek ukur ulang, kami cek lagi. Ternyata pernah kami menemukan ternyata alatnya itu memang sudah tua, dan kami sarankan untuk jangan untuk beroperasi dulu sebelum alat itu diganti. Itu pernah kami menemukan seperti itu. Karena apa? Kami dari meteorologi juga belum punya untuk PPNS atau penyidik Pak Timbul. Jadi kami belum bisa untuk tindakan, belum bisa. Jadi kami selama ini baru bisanya cuma untuk menyarankan untuk tutup dulu dan tidak mengeluarkan untuk dispenser ini untuk beroperasi kami tidak boleh kalau memang alatnya sudah melampaui batas dari yang diizinkan. Jadi tidak ada sanksi dari kami. Kalau sanksinya sebetulnya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2081 itu ada untuk tindakan pidana itu maksimal 1 tahun kurungan penjara dan denda 1 juta. Tapi itu belum pernah untuk di Kabupaten Sleman belum pernah diterapkan. Kami selama ini masih tindakan persuasif. Dan sifatnya kembali lagi memang sosialisasi terkait dengan informasi juga tera itu tadi, karena tidak semuanya juga sudah memahami belum itu gitu. Nah, jadi selama ini apakah memang layanan yang dikeluarkan di dalam proses tera itu tadi sifatnya jemput bola atau memang masyarakat harus datang ke ada dua-duanya Mas. Ada dua. Jadi kami ada yang
mengajukan permohonan ke kami untuk dilakukan tera di tempat karena tidak mungkin alatnya itu diambil dibawa ke kantor. Ribet. Contohnya ada SPBU, contohnya rumah sakit ya, Oke. rumah sakit. Rumah sakit yang ditera apa tuh Bu? Alat-alatnya? Alat timbangnya kami yang kalau kami di alat kesehatan yang kami tera adalah alat timbang dan alat ukurnya. Untuk tensi kami tidak karena itu punyanya Kemenkes ya. Ya nanti yang kalibrasi Iya, sendiri. udah sendiri. Jadi kami cuman untuk massa dan panjang saja. Itu yang di rumah sakit. Kan nggak mungkin kalau rumah sakit terlalu lama kita bawa ke kantor. Terus juga di hotel-hotel yang di dapur itu juga kami datang. Terus toko-toko modern biasanya kami juga mendatangi. Terus jembatan timbang yang ada di Sijub sama yang sekarang baru maraknya di Sleman banyak pembangunan tol ini ya dari Adi Beton itu juga. Didatangi. Iya, kita datang. Itu banyak yang mengajukan permohonan. Taksi juga iya, kita masih ada satu taksi dari Pemkopau yang ada di Adi Cipto. Sebagian juga datang ke kantor. Datang ke kantor yang membawa alatnya untuk ditera di kantor. Dan ada sebagian juga yang kami memang harus turun ke bawah, yaitu sekarang kan kami dituntut dari Kabupaten Sleman untuk membantu pengurangan stunting. Jadi kami itu sekarang datangi ke tiap kalurahan, dan untuk di tahun ini kami sudah kami selesaikan karena kami juga udah keterbatasan waktu karena alat kami tanggal 6 sudah harus kita kalibrasi ke Direktorat Meteorologi. Baik. Ya, jadi kami selesaikan secepatnya, nanti kami buka lagi untuk membantu yang di Yandu di tahun depan lagi. Seperti itu. Baiklah. Berbicara tentang Raperda Pak, ini perkembangan pembahasannya sudah sejauh apa nih? Kaitannya dengan ini karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi Mas. Ini mau masuk di ya belum selesai lah. Mau kita ganti judulnya atau bagaimana, karena kalau seperti yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya masyarakat ini mengerti bagaimana biar tahu kaitannya dengan ini, karena seperti yang disampaikan Bu Eni itu bahwa di pasar pun di Kabupaten Sleman ini jumlahnya ada berapa Bu? Pasarnya Iya. sekitar 80-an. Baru 80 ada pasar. 31 Iya. saya baru selesai. Ada 9 yang dikasih. Pos ukurnya Iya. baru ada 9. Dari 80 tadi. Iya. Iya. Sebetulnya Itu. kalau memang berani itu ya di pom bensin. Itu tapi tidak semua masyarakat mau karena ketidaktahuan Iya, tadi. ketahuan. Dia mau tanya kepada siapa? Itu saya kira masyarakat belum tahu Mas. Sebab misalkan kaitannya dengan sanksi itu benar-benar DKI sanksi apa wani nutup. Ya, betul. Misalkan ukurannya itu kurang. Apa sudah siap Ya seperti apa itu? sudah siap atau belum. Kan ini juga kita ingin mengalat ukur tapi bahasanya ini sangat panjang saya kira. Baik, jadi memang perlu proses yang komunikasi, informasi, edukasi, dan itu berkelanjutan juga sehingga nanti masyarakat akan memahami apa yang seharusnya dilakukan gitu ya. Dan prosesnya ini masih terus penyamaan persepsi ya Iya, Pak di betul. sini karena berbicara tentang si meteorologinya itu atau bahkan mungkin di teranya itu Iya. sendiri dengan perkembangan ini. Dan Sleman luas sekali ya Bu ya. Iya. 80 pasar. Betul. Iya. Ini gede Benar. banget sih ya. Ini dari ujung ke ujung juga Iya. gitu. Mungkin yang paling besar se-DIY ya Kabupaten Sleman, paling banyak pom bensinnya juga Sleman. Itu yang paling banyak ya Sleman. Iya. Dan yang paling mudah untuk mengimplikasikan ini tadi itu yang masih di pasar gitu ya, Iya. untuk pedagang pasar Iya, seperti itu. karena kan kita justru perlindungan konsumen yang paling paling di bawah kan yang di pasar itu Mas. Yang paling di bawah. Apalagi sekarang bersaing dengan pasar modern kan kasihan. Pedagang-pedagang yang di pasar tradisional itu. Betul. Padahal pasar tradisionalnya menjadi sebuah aset ya, menjadi sebuah aset di lingkungan Yogyakarta sebagai provinsi budaya gitu ya. Ini menjadi sebuah aset, tapi kegerusannya ini luar biasa ini terkait dengan pasar modern itu tadi. Ini ada juga berbicara tentang sanksi, tadi sudah dibahas, ini ada yang juga bertanya, apakah ada sanksi bagi pelaku usaha yang nakal dalam nimbang nih seperti itu? Tadi memang sifatnya belum ada sanksi secara ini ya Bu ya. Iya. Sifatnya masih teguran. Iya, masih teguran kami. Dan responnya ditegur kita ada perubahan nggak setelah itu dari?
Kalau kemarin yang kami tahu kan dari timbangan ya. Kalau dari SPBU biasanya kami cuma suruh nutup dulu sementara. Terus nanti begitu alatnya datang baru kita tera, baru boleh beroperasi lagi seperti itu. Tapi kalau timbangan biasanya kalau memang ada kecurangan dan itu alatnya sudah nempel nggak bisa dilepas, kami harap jangan dipakai lagi. Kami kasih tanda batal. Gitu. Jadi Tapi untuk kan, alatnya nggak sebentar dipakai. saya potong, tapi kan kadang-kadang begini, biarpun sudah diganti alatnya, sudah ditera ulang nih kok tetap kurang lah, itu yang menjadi masalah. Itu yang kita nggak tahu ya, tapi awalnya kita Makanya adalah itu sudah harus kita pas. cari tahu. Oke, itu Iya. definisi kalkulator rusak atau seperti apa? Ya, itu yang nggak tahu. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan berlanjut lagi di podcast Dialog Dewan yang masih berbicara mengenai bagaimana pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan meteorologi. Tetap di sini. Follow akun kami, Instagram, YouTube, dan TikTok @starjogjafm. Masih di podcast Dialog Dewan berbicara tentang pembahasan Raperda tentang implementasi itu tadi ya, berkaitan dengan penyelenggaraan Raperda tentang penyelenggaraan meteorologi. Dan ini memang pembahasan masih panjang sekali karena memang meteorologi sendiri ini deep banget tadi seperti yang Ardi mention di depan. Banyak sekali aspek yang memang harus diketahui, tidak hanya sekedar alat tapi juga sampai kebijakan di masyarakatnya juga di situ. Nah, concernnya di sini adalah bagaimana sebenarnya masyarakat itu sendiri tahu bagaimana mengadu, bagaimana nanti dia bisa mengetahui alatnya ini cukup masih bisa digunakan nggak untuk bisa bekerja dan sebagainya, karena alat mahal itu mungkin dianggapnya menjadi yang lebih valid gitu ya daripada alat yang tidak lebih mahal. Tapi pada dasarnya tidak seperti itu juga ya Bu ya. Ini pengalamannya seperti apa nih melihat fenomena alat mahal ini? Kebetulan kan beberapa concern, misalnya Ardi beli alat sesuatu. Betul sih yang agak pricey itu lumayan agak akurat. Tapi nanti seiring berjalannya juga ada apa-apa juga. Tapi nek murah juga kadang pas dapat akurat, kadang nggak dapat akurat. Gimana ini nanti kita menyikapi model yang begitu beragam, Ya. model seperti itu. Jadi kalau untuk alat itu kan memang tergantung jenisnya ya, jenis, merek, pabrikan dari mana itu memang beda-beda ya. Itu kalau kami dari segi meteorologi, kalau pas kami tera bagus ya bagus, tapi kan kalau setelah dipakai, nah itu kan kita tidak tahu seberapa seringnya dipakai. Kan namanya alat lama-lama juga kendor atau aus, itu kan juga perlu kalibrasi lagi. Makanya di Raperda ini juga ada pengawasan ya Pak Timbul ya. Itu juga ada pengawasan, tujuannya apa? Untuk mengecek apakah pengukuran kemarin itu masih bagus atau tidak. Seperti itu. Akan kami lakukan pengawasan ya di SPBku juga kami lakukan pengawasan, dan mulai di bulan depan karena kami sudah mau mendekati Natal tahun baru, itu kami juga akan keliling nanti di jalur-jalur yang biasa untuk mudik dan wisata. Itu akan kami lakukan pengawasan di SPBU dan Pertasop untuk melakukan pengecekan apakah ukuran takarannya itu masih bagus atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi ada monef ya di situ ya. Nanti di Raperda ini akan ada monef sepanjang perjalanan itu agar tetap bisa terkontrol gitu ya. Oke, kalau pengalaman Pak Timbul sendiri sudah pernah nggak Pak dapat kayak alat beli sendiri bagus terus nanti turun lagi secara kualitas dalam pengukuran, atau ya udah sama aja? Ya itu pernah Mas, karena seperti yang disampaikan Bu Neta tadi bahwa larang itu mesti pas. Gitu, tapi biasanya itu rata-rata kalau masyarakat itu juga ngapal gitu Mas, ini dispensernya atau apa, kalau di pom bensin itu ini mereknya. Oh iya, ya, betul, brand key value gitu ya. Ya kalau modelnya, enggak betul. biasanya itu nek sing rame iki mesti alat apa dispensernya ukurannya pas. Tapi kan belum pasti. Kadang yang sepi banget itu malah nyok bagus. Karena alatnya jarang pakainya kan tidak. Sirkulasi. Iya. Baik. Jadi tetap susah juga Mas. Dan masyarakat kita sudah sampai tahu segitunya tentang brand value-nya itu. Misalnya si mesin jenis A itu akan jauh lebih ini, sudah sampai segitunya juga. Ya saya belum tahu juga Mas. Kalau menurut pengalaman saya kan seperti itu. Kalau Ibu dapat laporan apa masyarakat sudah sebegitu tahunya terkait? Kalau kami brand-brand biasanya pas gitu? pengawasan tuh, saya kalau ada laporan itu justru kami tahu kenapa apa si pelaku SPB itu mengeluh, kok saya dagangannya nggak laku ya. Oh. Nah dia tuh oke. malah justru ngeluhnya gitu. Terus dia biasanya bersurat ke kami. Saya minta tolong dicek ulang seperti itu. Saya bilang oh iya memang tuh takarannya memang jelek seperti itu. Oh, oke. Ada juga karena justru mereka tuh taunya setelah kok
pelanggannya berkurang. Berarti Oke. kan, tapi apa? Masyarakat tidak lapor kemana, Betul. itu loh yang saya Mungkin masyarakat sarankan. sudah ngomong di belakang kali ya Bu ya. Ini beda kan Iya, ya. iya, Mungkin iya. sederhananya tuh Iya, beda. cuma gitu. Ilmu titen mas. Iya sih. gitu. mungkin. Biasanya nggak beli ke sana Iya, lagi nggak lah. beli di sana. Gitu. Terus dia nanti biasanya kalau orang Jawa kan gedok tular ya Iya. Pak ya. Iya. Kasih tahu teman-temannya. Sana kok nggak bagus seperti itu. Kedok tular atau alias sekarang upload story ya Pak ya. Itu pernah Jadi saya lebih cepet ya Bu ya gitu pernah ya. saya tuh tahu sendiri. Terus saya bilang saya gitu. Malah pelaku usahanya yang mengeluh, oh makanya kok sepi ya Bu, satu diem. Ternyata alat saya sudah jelek gitu misalnya. Iya, ya. jadi dia kecewa dengan takarannya seperti itu. Oh, oke. Dan ternyata masyarakat itu nggak ngomong langsung. Iya, tidak. Nah, gitu. kedok tular itu tadi secara tidak langsung jadi efek ini ya. Iya. Oke, di situ untuk terkait yang paling sering di SPBU. Kalau kayak kebutuhan hari-hari gitu Bu yang sering jadi kayak keluhan masyarakat gitu. Timbangan-timbangan kebutuhan logistik gitu aja atau yang ada yang lain. Mungkin kalau sekarang kan yang banyak karena sembako agak mahal ini ya, ini itu sangat pengaruh yang di pasar tradisional. Itu kalau di pasar tradisional kami udah jamin ya, karena kami juga menempatkan, kami ada teman-teman kami yang di tiap pasar udah kami bentuk namanya Garda Meteorologi. Oke. Nah, di tiap pasar itu nanti juga teman-teman itu akan selalu memantau timbangan pedagang yang diampu di situ, yaitu mereka dari juru pungutnya pasar. Itu sudah kami didik untuk melihat timbangan pedagang yang ada di pasar tradisional kalau ada tindakan yang nggak benar. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak seperti awal-awal kami masuk di meteorologi. Kalau dulu tuh kami tuh masih melihat ada busi ya, mungkin awam ya, busi itu sebagai alat ukur. Jadi ini katanya ini satu sama Bu dengan 1 on seperti itu. Kalau enggak ya batu kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah tidak ada lagi seperti itu. Jadi untuk pedagang pasar yang di pasar udah kami jamin kepastiannya pasti benar. Oke, jadi akan lebih secure di situ, Iya. lebih aman di situ Iya. ya. Berbicara tentang fungsi pengawasan nih Pak, ketika suatu hari nanti Raperda ini nanti akan talk seperti itu. Fungsi pengawasan seperti apa yang akan dilakukan oleh DPRD apabila Raperda ini sudah ditetapkan di Kabupaten Sleman ya Pak? Ya sebelum diketok saya kira misalkan ini kan baru Raperda gitu. Maksudnya nanti kalau sudah jadi perda ya menjadi peraturan yang sangat menggigit Bu. Orang mengwaton gawe. Dan nanti kan yang istilahnya masyarakat juga nanti yang akan hasilnya ben luwih apik daripada yang kemarin sebelum ada perda ini Mas. Jadi bisa lebih mengadvokasi gitu ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pedagang kayak gitu dan sebagainya di situ, sehingga akan jauh lebih aman. Nah, bagaimana dengan akses masyarakat nanti nih Bu ke depannya ketika mereka ingin menyampaikan keluhan? Tadi kan yang sering di-mention adalah masyarakat itu bingung mau pergi kemana, mau memberikan keluhan kemana, mau melapor kemana, termasuk di dalamnya pedagang juga ini. Ini bagaimana? Apakah ada website atau apa gitu untuk bisa melaporkan? Ya kalau kanalnya di kabupaten yang resmi itu bisa di Lapor Sleman, itu silahkan. Untuk masyarakat nanti yang mungkin menemukan tindak kecurangan atau ketidakadilan yang diterima itu silahkan. Kalau yang di pasar kami sediakan juga untuk kotak aduan yang ada di pos ukur ulang, udah kami siapkan juga di situ. Silahkan kalau mau mengadu nanti dari pihak pasar yang akan meneruskan kami ke meteorologi. Terus dari Dinas Perindak sendiri juga ada websitenya untuk menerima aduan atau laporan di mana untuk masyarakat kurang puas dengan apa yang ada di pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sleman terkait takaran, ukuran, dan timbangannya. Takaran, ukuran, dan timbangannya bisa langsung ke Lapor Sleman tadi ya, untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Nah kemudian bagaimana ini berbicara tentang masa depan nih. Nah ini masa depannya dari nanti ketika Raperda ya meteorologi ini nanti seperti apa nih pandangan Ibu dan juga Pak Timbul nih berbicara tentang masa depan meteorologi? Ya, kita kan pengennya meteorologi itu lebih dikenal masyarakat karena selama ini yang lebih mengenal baru pelaku usaha karena yang memanfaatkan ya, yang memberikan manfaat untuk dari meteorologi. Tapi kan kita belum semua sampai lini yang sampai bawah itu yang belum. Jadi kami itu sekarang masih sosialisasi ke seluruh masyarakat yang sekarang udah memakai untuk alat
ukur dan timbangannya seperti nanti di ekspedisi itu kami juga udah sosialisasi, yang di apotek kami juga udah sosialisasi di apotek tentang neracanya itu. Jadi kami pengennya meteorologi itu lebih dikenal, enggak cuman untuk masyarakat tapi juga untuk anak-anak sekolah, karena mereka sangat membutuhkan juga banyak di Kabupaten Sleman ini universitas atau akademik yang di bawah kesehatan itu juga memakai alat ukur dan alat timbang itu juga banyak. Bisa ke meteorologi untuk membantu penelitiannya seperti itu. Jadi lebih dikenal dan mereka kalaupun komplain tentang barang yang dibeli, pedagangnya di mana, toko mana itu bisa disampaikan ke kami, nanti akan kami tindak lanjuti, akan kami kasih edukasi pedagangnya dan kami akan cek alat ukur yang dipakainya. Jadi nggak akan ketahuan ini cukup terstandar atau tidak. Iya. Ini dari Bapak ini harapannya untuk meteorologi ini ke depan. Kalau harapan saya yaitu tadi sama lah Mas, tapi kaitannya dengan masyarakat yang berada di wilayah kami, kalau memang tidak ada ya bisa laporan langsung ke kami di rumah aspirasi ataupun langsung di kantor DPRD Kabupaten, nanti akan kita tindak lanjuti dengan dinas terkait. Karena kalau di zaman yang sudah maju seperti ini kan yang tidak tahu, ya malah kadang-kala saya nom-nom itu loh Mbak. Saya kira seperti itu, karena kalau yang sudah generasi 50 ke atas itu ya kerap ke pasar, tapi laporan ini mungkin tidak berani, mungkin tidak tahu. Saya kira tetap harus banyak sosialisasi kaitannya dengan meteorologi. Betul, sehingga pergi kemana, kepada siapa, Iya, betul. dan follow up-nya seperti apa pun juga tepat sesuai Iya. dengan sasarannya. Nah, ini tadi kan untuk meteorologi. Nah, ini untuk konsumen. Nah, ini yang sederhana nih, Bu. Misalnya nih Ardi mau beli timbangan. Yang paling sederhana juga timbangan berat badan. Nah, misalnya kayak gini, ini kan banyak sekali tuh bagus di mana namanya di Iya. berbagai macam online shop dan sebagainya kayak gitu. Pertanyaan sederhana, bagaimana cara memilih timbangan yang tepat gitu, saya biar bagus nih. Dan kalau timbangan sana lebih 2 kilo, di sini kurang dari 2 kilo kan nggak lucu gitu ya. Gimana tuh Bu? Kalau untuk timbangan itu kita tergantung kemampuan dan kita gitu ya Mas. Kita senengan ya. Mungkin jenengan udah seneng dengan merek. Seperti itu sudah nggak Fanatik. bisa lagi, iya fanatik kayak saya sukanya Camry, jenengan sukanya Gia kayak gitu. Itu saya kira nggak ada bedanya, sama aja asal nanti silahkan diujikan ke meteorologi. Oh, nek pengen mantep Diujikan sebelum dulu. dipakai itu. Sebelum pembakaran. dipakai itu diujikan sudah benar belum ini timbangannya. Kalaupun ada juga timbangan yang sudah bertanda tera juga ada kok. Di toko sudah ada yang bertanda tera. Silahkan milih. Kalau belum bertanda tera, silahkan dibawa ke kantor meteorologi yang terdekat di mana tempat tinggal, silahkan. Oke, bayar nggak Bu? Untuk tahun ini Uji. masih bayar. Oke. Untuk tahun besok gratis, Mas. Tahun ini bayarnya berapa nih? Kalau untuk timbangan badan yang untuk kapasitas seperti jaringan 150 gitu ya maksimal, itu retribusinya itu 28.000. 28.000. Oke, baik. 28.000 dan tahun depan tuh udah gratis. Gratis. Nah, kalau mau ditahan belinya tahun depan. Ini karena kenapa nih Bu bisa berubah jadi gratis? Karena memang perubahan Itu kebijakan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, Mas. Oh, iya, itu merubah jadi itu ya? iya. Oh, jadi baik. tera sudah tidak masuk di retribusi lagi. Oh, Jadi baik. kita ngikutin aja dari atas. Oke, berarti itu nanti akan menjadi sebuah perubahan. Tapi kalau memang keburu-buru banget dan pengen dapat ini ya legitimasi juga bahwa ini oke, ya bisa langsung dicek di situ. Nah, kalau bicara komplain nih, ini kalau konsumen komplain terus follow up, biasanya rata-ratanya berapa lama nih Bu memberikan follow up terhadap komplain masyarakat? Kalau kami secepatnya ya Mas ya, karena tidak mau juga berita itu nyebar kemana-mana, langsung kami tutup. Biasanya kami 1 kali 24 jam langsung kami tindak lanjuti. Kami malam pun akan datang. Seperti itu kami lakukan juga. Karena sore kami ada laporan dari Polda, sore itu juga kami habis jam kerja kami langsung berangkat. Segera kami selesaikan supaya jangan sampai kemana-mana, dan kita tujuannya tadi itu perlindungan konsumen Mas, untuk di masyarakat Kabupaten Sleman. Dan memang kembali lagi ya fasilitator di sini ya untuk melindungi konsumen di sini dan agar semuanya bisa damai, sejahtera, hatinya bersih juga gitu ya, nggak suudzon gitu ya. Baik, itu tadi beberapa hal yang memang Ardi dan juga Pak Timbul dan juga Bu Eni bahas terkait dengan meteorologi, raperda yang masih terus dibahas.
sampai akhirnya nanti diimplementasikan agar juga benar-benar bisa menggigit gitu ya, seperti bahasanya Pak Timbul tadi, menggigit dan benar-benar menjadi sebuah awareness dari masyarakat dan juga pedagang di sini bahwa memang ada suatu hal standarisasi yang harus dilakukan agar semuanya ngerasa nyaman dalam proses transaksi gitu ya, dan tidak ada apa ya, duri dalam debu, apa sih bahasanya itu? Duri dalam daging. Soal-soal mau peribahasa jatuhnya tetap beda, ini beda umurnya nih bicaranya ya. Nah, kalau bicara tentang himbauan nih, agar masyarakat ini nggak takut untuk melapor. Nah, ini himbauan agar berani melapor. Maksudnya kan kadang ada yang ngerasa, wah nanti aku di blacklist nih nanti kalau misalnya melapor nih ya. Kalau yang namanya juga ini ya, kita belum ada hal yang melapor itu suatu hal yang dianggap kayaknya mencederai orang lain gitu. Ini seperti apa nih Bu himbauannya untuk kepada masyarakat? Ya. Saya kira kan sekarang sudah semua serba terbuka ya. Sekarang jadi kita nggak usah takut lah. Mau justru itu tuh apa? Justru kita tahu ada kekurangan kita tuh di mana gitu loh. Itu juga sebagai koreksi dari pekerjaan kita. Kalau memang kita itu belum bagus, kita belum pelayanan kita belum bagus, itu justru kami tuh sangat senang sekali ada laporan. Saya juga kaget Kak, tahun ini juga belum ada yang lapor Sleman gitu loh. Itu jadi kami kalau ditanya untuk laporan, saya juga bingung lapornya apa, saya bingung karena kami tidak pernah menemukan bukti gitu. Jadi saya mohon untuk warga masyarakat Kabupaten Sleman, apalagi yang masih milenial ya, itu jangan ragu, jangan takut. Kalau beli di mana saja, biasanya kan dari SPBU mesti dari nol, itu tetap harus dicermati, dipastikan kalau yang ukurannya udah pasti apa belum. Jangan sungkan-sungkan atau ragu untuk melaporkan kalau menemukan ketidakcurangan atau ketidakbenaran. Silahkan, monggo. Oke, baik. Dan ada ininya Bu, hotline-nya tadi mungkin bisa diulang lagi untuk laporan. Oh ya, kalau langsung ke lapor Sleman aja nanti langsung ditindaklanjuti ke dinas. Oke, bisa langsung ini ya, diteruskan di sana. Nah, ini untuk masyarakat tadi sudah diimbau seperti itu, tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk bisa melaporkan apa yang memang menjadi isi hati Anda dan menjadi awareness banyak orang di sini. Nah, ini Pak Timbul untuk pelaku bisnis, himbauannya seperti apa nih? Himbauan harapan saya yaitu tadi Mas, untuk tahun depan itu kan tidak ada penarikan kaitannya dengan tera ulang, retribusinya tidak ada ya. Seharusnya si pengusaha itu akan lebih senang. Mungkin kalau pedagang yang menengah ke bawah nek ditarik ke maneman ya Bu ya kalau di pasar-pasar, tapi kalau untuk yang besok itu kalau itu pelakunya sudah tidak ditarik lagi, saya kira akan lebih menjadi baik Mas, wis tak cek agar juga si konsumen juga pasti tidak dirugikan, karena kalau seperti yang disampaikan Bu Eni tadi, nek laporan hal seperti itu mungkin jarang ditemukan bukti. Ya tuh buktinya apa? Dia foto ndak punya, tapi bagi untuk teman-teman yang milenial sekarang kan bisa foto atau apa atau bagaimana. Nek tegel Mas, karena kadang-kala itu juga pakai perasaan broso itu loh. Iya, betul. Ming batin tok kadang-kala. Bulet itu di hatinya nanti. Iya. Nah, mungkin atau juga ada semacam himbauan nih agar masyarakat bisa menggunakan alat ukur yang tepat gitu, Bu, alat ukur yang standar gitu. Ya, kalau untuk mungkin kalau masyarakat itu kan yang untuk pribadi mungkin kayak untuk jenengan pakai yang untuk diet kayak gitu ya. Yaitu belilah yang sudah berstandar gitu. Terus kalaupun beli ke toko yang sudah bertanda tera, itu saya sarankan. Kalau di Sleman alhamdulillah semua toko modern sudah bertanda tera semua, bisa dicek. Kayak yang lebih mudah untuk pembeli itu ada stikernya, itu yang memudahkan untuk pembacaan. Tapi kalau mau dilihat detailnya nanti ada cap tanda teranya. Kalau tahun sekarang ada 2-3-nya, itu udah pasti, udah percaya kalau kebenarannya pasti terjamin. Tapi sebetulnya begini Mas, lebih enaknya itu kalau beli alat ukur ya yang sudah tertera. Iya, itu lebih mantap ya. Iya, kadang-kala kan mungkin saya Masnya juga nek tuku ya baru mewaton tinggu. Iya. Setelah itu kita menimbang timbang badan, timbang di puskesmas sama di rumah kok lain ya. Lain. Iya. Betul. Ya. Kalau buat laki-laki sih cuek-cuek aja ya, tapi kadang buat ibu-ibu kan concern gitu ya. Beda setengah kilo gitu ya. Sudah bingung ya. Iya, padahal kan timbangannya belum ditera. Tadi mau beli nggak ditera, tapi giliran udah itu baru komplain gitu ya ibaratnya. Nah, kalau ini nanti berbicara tentang
pesan dan juga harapan DPRD ke Pemkab once ketika nanti perdanya sudah tok gitu Pak, kepada Pemkab Sleman ketika nanti perda sudah tok. Ya sebetulnya kalau sudah tok itu harapan saya cuman masyarakat itu agar lebih tahu itu caranya bagaimana dari penyampaiannya atau apa, atau kita adakan sosialisasi melalui anggota DPRD ataupun dari dinas terkait. Karena saya meyakinkan STOKI masyarakat tidak tahu Mas. Ya, sosialisasinya yang penting ya, Pak ya. Yang penting sosialisasinya, apalagi tahun depan itu sudah tidak ada retribusi untuk kaitannya dengan Tera ini lah. Kan saya yakin masyarakat juga tidak banyak yang tahu. Nek wis tidak mau yo tak gas untuk menera timbangan kan gitu. Betul. Terus setiap saat kan bisa atau misalkan Bisa. dari pom bensin ini kok nggon aku kok koyo piye tau gitu, kita telepon untuk Tera kan. Bisa. Baik, itu tadi nggak kerasa 1 jam ya obrolan kita di podcast Dialog Dewan nih, berbicara mengenai banyak hal terutama terkait dengan Tera itu tadi dan juga ongoingnya dari Raperda gitu ya, Raperda tentang meteorologi itu sendiri. Kita doakan semuanya bisa berjalan lancar dan bisa menjadi sebuah pengikat gitu ya, pengikat yang akan mengamankan para pedagang, pelaku bisnis dan juga masyarakat di sini, semuanya itu bisa bersih hatinya gitu ya, bisa santai dan merasa terjamini di sini dan rasa nyaman dengan apa yang memang mereka bisa dapatkan. Itu tadi podcast Dialog Dewan. Terima kasih Pak Timbul, terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Kita ketemu lagi di topik-topik lain di podcast Dialog Dewan. Saya Ardi Sarjono pamit, selamat siang.